Deka nih, tolong silakan duduk. Ini buat laporan BAP-nya Komandan ini. Oh, boleh duduk? Silakan duduk. Kok nggak ada semangat? Kok nggak ada semangat? Ya sih, kok langsung? Izin Komandan, maaf. Mas, tadi semangat. Lu berdua digabung tetap minus. Gimana? Maksudnya secara skill usaha kalian tuh tetap minus dibanding Cepita. Stretching mau stretching saya. Coba lu stretching yuk. Dijatuhnya kayak orang lagi siap gerak ya. Kita Ini namanya Mas Deka. Deka ya. Atau ternamanya justru sekarang namanya Pasming Best. Yes, betul. Pasming Best. Itu apa itu Pasming Best tuh apa? Itu sebenarnya nama panggung aja. Stasiun ya itu ya? Salah satunya, ada Pasar dua. Minggu. Pasming baru dan Pasming biasa. Oh. Itu pasar Minggu sebenarnya. Base-nya Pasar Minggu. Saya rumahnya di Pasar situ, Minggu. tumbuh besar di Pasar Minggu. Jadi bikin akun TikTok Pasar Minggu, Pasming Base, dan kebetulan alhamdulillah lumayan rame lah. Ya rame banget. Kenapa manggungnya di hari Senin, Mas? Ya tadi saya cuti setengah hari sih, kebetulan. Kan kalau hari Minggu dia di pasar. Iya, benar. Sebenarnya aslinya Nggak semua yang orang jantungan juga nggak apa-apa kok ke pasar kaget nggak harus. Harus kaget. Nggak apa-apa. dan aslinya Deka ini apa lawyer katanya. Lawyer. Betul. Makanya lebih ke alurnya jedak-jeduk sekarang. Di bagian korporasi perbankan dan keuangan lah, tapi ternyata di sini menemukan passion baru gitu Komandan. Oh, dulu lulusan Lagu jeduk-jeduk. Columbia University. Columbia ini kebetulan Columbia, saya lagi pakai Columbia, masnya. Columbia. Columbia. Berarti bikin ini tempat tidur juga? Bukan Columbia. Merek, beda merek. Sorry. Beda merek. Bener juga. Tapi memang sama. Iya. Jadi gara-garanya awalnya ketagihan konser, terus ke entertain. Jadi malah lawyernya nggak terlalu ini ya. Sebenarnya jadi jam 9 sampai 5 kita masih di kantor. Cuma kalau acara-acara kita ngelit karaoke, buat jedak-jeduk dan lain-lain itu memang di atas jam kerja. Jadi memang saat ini masih menjalani dua-duanya lah, juggling gitu. Oh gitu Mas ya. nih kalau nggak salah mukanya kayak familiar, kayak mirip-mirip siapa? Mas nih kakaknya artis juga kan? Bener. Deddy Sunandar kakak. Siapa tuh? Siapa? Amel. Amel Carla. Amel kakaknya Amel. Kakaknya. Ini si kakak Mel. kandung. Amel. Bukan Amel Carla ini. Amel Karbol. Oh ini video-video di sosmed saya ini kebetulan ini. Sering ngelit konser nih Jadi ngelit karaoke karena kan lagu jedak-jeduk kan lagi banyak yang suka dan kita harapannya bisa mengembangkan lagu jedak-jeduk makin diminati masyarakat yang lebih Lagu luas. jedak-jeduk tuh apa? Itu sebenarnya genre tapi ya remix gitulah. Jadi banyak. Ada lagunya? Ada lagunya macam. Lagu jedak-jeduk, berarti ada lagunya dong nih. Enggak, maksudnya apa lagu yang sudah ada kalian bikin Di remix, jedak-jeduk? di remix. Iya. Oh iya, Oleh bener kan? remixer. Beberapa Nah lagu. saya karena sebagai penggiat lebih tepatnya ya kita bawain lah ke offline campaign gitu. Jadi maksudnya ngelit karaoke supaya Berarti orang lagu-lagu kita juga bisa dibikin bisa, jedak-jeduk? Oh. bisa dong Kayu. Orang suka sama lagunya Ayu Ting Ting. Iya, Ngefans ya saya sama jujur Ayu Ting Ting? termasuk fans Kayu juga sih. Iya. Udah berapa lama? Ini dong remix lagu mereka berdua yang baru launching. Launching. Yang Nur Rohman. Lela, kasih tahu. Tapi semua bisa sih. Ya jadi yang penting kita bisa gandeng remixer yang ada di TikTok itu gitu. Kasih tahu dong lagunya. Buat di warung. Makanya dengerin di Mari YouTube. kasih tahu. Oh, lagunya apa? Judulnya apa tuh? Lela, Nur Fuadi. Nur Fuad. Ini juga beberapa apa namanya ngisi acara gitu di festival-festival. Ternyata banyak juga peminat orang-orang yang suka sama lagu jedak-jeduk sih. Jadi penontonnya banyak juga ya. Cukup banyak. Tapi kebetulan memang sebelum yang saya tampil tuh ada Raisa sih. Jadi Oh. tapi nggak pada pulang. Tetap stay. Iya Berarti benar. bagus. Iya. Bubar. Semua gitu. Itu jadi vendor panggung emang udah berapa lama? Enggak mungkin bukan vendor Kan panggung. dia artisnya. Bukan vendor panggung. Iya, udah. Nah, makanya Dia wahai Nur Lele gitu kan. Nur Lele dong. Coba Pak Komandan. Hai Nur Hasanah. Berlela. Pasti bisa tuh Bisa Nolela. banget tuh. Di remix lagu jedak-jeduk Keren potensinya banget. sangat tinggi itu. Tapi ini musiman gak sih? Maksudnya karaoke, lead karaoke kayak gini atau musik-musik yang seperti ini bakalan musiman atau
bakalan Betul. Jadi kalau saya sejujurnya secara self assessment ngelihat ini sebenarnya potensi sangat tinggi ya karena sekarang makin digemari masyarakat luas. Kemudian setiap saat selalu ada remix dari lagu-lagu terbaru juga. Jadi ini sebenarnya harusnya bisa panjang. Tapi kalau nggak panjang ya saya cuma lawyering aja gitu. Nah, sorry, kalau kayak gitu-gitu bisa lagu baru nggak sih? Bisa, Kan nggak bisa. mesti nge-remix lagu-lagu yang udah ada doang. Betul. Jadi kalau Genre ada lagu apapun baru ya. juga ada. Kayak misalnya lagunya yang Garam dan Madu tuh kan juga baru keren tuh. terkenal banget kan tuh, keren Garam dan juga. Madu. Semi-semi jedak jeduk juga lah. Itu di layarnya itu ada liriknya berarti. Biasanya ada tapi biasanya Iya, jarang kayak pakai lirik foto. sih. Banyak orang joget-joget aja. Iya. Di layar tuh emang biasa ada liriknya yuk, Jadi ada orang kayak bisa- foto orang gini. Ngelirik. Itu ngelirik. Kan kalau gue nangkep Lirik. kata bener. Ntar gue jadi ngomong sama orang-orang ada liriknya. Kalau gue Katanya ngefans sama Ayu, coba dong nyanyiin lagunya Andre. emang iya, kamu jangan bohong, bener. Enggak, Saya dulu suka waktu bohong. saya inget banget saya waktu SD tuh Kayu. Makasih loh. Udah waktu SD ke SMP. Emang kamu kebetulan. kelahiran tahun? Saya tahun 94 Desember, jadi nggak jauh banget harusnya. Oh nggak sih. jauh. Kan makin tante makin oke. Jadi kebetulan waktu itu saya inget banget pas lagi mau naik SMP kan lagi puber keluar lagu alamat palsu. Jadi dulu suka Memang lagunya. legend itu. Legend banget, legendary banget lah dan Alamat palsu. Beda. Iya. Amel Carla gimana komentarnya kamu Eh, dari kalau iya, jadi kan Amel karena mungkin dia dari kecil banget ya udah di dunia entertainment. Iya. Yang pasti kaget ya karena kita bener-bener dari sisi konten dan lain-lain nggak ada irisannya sama sekali. Ini kan bener-bener full jedak jeduk. Sedangkan Amel mungkin ya selebriti pada umumnya lah ya, bisa acting, bisa nyanyi dan sebagainya. Apa dulu lagu hitsnya? Oh Amel Carla. Amelia itu. Amelia. Apa Amel lagunya? Ada kring-kring goes-goes terus Oh, iya. ada macem-macem lah Kring lagu-lagunya. goes. Gak gitu lagunya. Kring goes. Kring goes. Kring goes-goes, iya betul. Kenapa sih modal dikit kalau ngasih barang bukti tas-tas kayak gini? Kenapa sih? Tempat tidur saya bawa-bawa jadi nyakanin ya. Oh ini tempat tidur lu? Iya, jadi saya pakai buat barang bukti. Pas lu pegang gua pikir townhouse. Kayak tenda Lalu peleton. gede dong. Nemuin apa aja di mobilnya? Saya udah cek barang buktinya di itu. Ada Tapi barang bahaya pribadi yang hilang. mobilnya dia ya. Iya. Saya cek kendaraan tadi remnya doang ada, gasnya nggak ada. Kok bisa? Dipakai buat kampanye. Wah oke gas. Oke gas. Saya nggak ngomong sih. Nah, ini ya Mbak ya, saya mau ada ini. Ini tasnya Mbak bukan? Betul. Oke. Kenapa berubah warna ya tasnya? Awalnya apa? Awalnya warna hitam. Oh itu kulit bunglon itu. Ya. Jadi berubah-berubah. Ini baju saya. Karena dekat baju biru tuh. Jauh banget itu. Mohon maaf, lu ngerti konsep bunglon nggak? Bunglon itu menyesuaikan dengan warna yang dia tempati. Harusnya keluarnya hitam dong, bukan biru. Kan dia kan sini hitam. Ini lo lihat nih. Biru-biru. Nih, Karena dia backgroundnya biru tuh jadi biru karena backgroundnya biru. Allah, ini Ini kan lihat nih backgroundnya hitam nih ya. Tuh, jadi hitam nggak? itunya. Nggak ngerti lah. Kalau kebalik berarti bahannya bukan bunglon. Apa? Bonglun. Dibalik doang. Ada Kenapa ada tas pot citra di tempat Ini tas suaminya kali, tas suaminya. Nggak tasnya kakak ini. Ada apa lagi? Ada yang mencurigakan nggak? Nggak sih, cuman kayak ngeliat ini aja, handphone. Biasa barang-barang pada umumnya sama ini. Saya nemuin ada surat. Surat apa? Nih, bacain? Sayang, maaf aku harus pergi ninggalin kamu sendiri. Itu dari suami kamu jangan-jangan. iya itu Berarti tulisan kamu suami kamu. ditinggalin dong sama suami kamu di situ. Suaminya yang tadi. Bukan Mbak. Emang dia habis nginjek kodok di gunung? Sial. Baik-baik, nggak boleh. Masa istrinya cakep suaminya pinggiran pizza? Iya. Kamu sebelum kamu ditinggalin sama suami kamu dan kamu tertidur di mobil itu kamu ada berantem nggak? Ya. Iya, ada masalah Nggak sama Ini mungkin berhubungan sih, dengan nggak mobil. mungkin. Soalnya Kamu pernah aku tuh akur banget sama suami serius? aku. Akur, Iya. ada yang akur tapi udah cek DM Instagramnya belum tahu dia DM cewek lain begitu. Agak kali udah di archive. Sorry banget tapi aku menghargai profesi suami Privacy. suami aku. Ya. Iya, kita mah takut aja. Oh, kamu nggak pernah ngecek-ngecek handphone pasangan? Enggak sih, Tapi karena aku ini- percaya banget sama suami aku. Dia ninggalin kamu demi
tapi dia nggak nyebutin alasan loh. Dia Iya. cuman maaf, aku harus pergi ninggalin kamu sendiri. Tuh. Awal mulanya tuh aku percaya pakai banget. Terus lama-lama Aku mulai ragu. tanya ajudannya pasti tahu semua tentang suami kamu. Punya ajudan nggak suami kamu? Suami aku bukan. Udah nggak usah curhat dulu ah. Ini kasus ini dulu. Saya udah berusaha baik-baik aja. Pernikahan kamu udah berapa lama? Pernikahan aku 1 tahun 3 bulan tepatnya. Sama Nah, seumur Jaksa Agung itu. Jagung. Tapi kita pacarannya udah lama. Jagung, Kejaksaan Agung. Iya. Udah lama. Pacarannya pakai Gak usah dipanjangin. Tapi sebelumnya baik-baik aja. Baik-baik aja, aku pacaran 5 tahun, tunangan tuh udah 3 tahun. Pacaran 5 tahun. Awalnya ketemunya di mana kamu sama? Sosial media. Di sosmed. Iya, Jadi karena dia DM kamu gitu. dia DM aku karena aku jualan mochi waktu itu. Oh, kamu jualan mochi. Jadi emang Dia beli. Cimehong. Itu di Ambon. Tapi Cimang juga jualan mochi Terserah kalau dia dia. mau jualan mochi nggak apa-apa. Terus dia beli mochi kamu. Iya, dia beli terus Gimana habis gitu? itu Beli gitu ya. Bukan. Iya, Instagram. Ya, tapi ketika gitu beli gitu. Kamu posting video yang lagi. bukan yang Oh, begini. bukan macam itu. Beda. Saya yang salah. Saya kalau mochi pikiran saya gitu. Emang niat beli. Saya taunya gitu. Padahal, Namun diusut, ternyata memang mau membeli saya. Maksud Maksudnya Maksudnya deketin. mau mendekati mendapatkan. saya. Oh iya iya. Kamu Hampir jualannya aja memang ada di Instagram saingan. pribadi. Iya. Bentar. Pak Wendy bilang hampir ada saingan. Saya kan udah dibeli. Dia apa? Diangkut. Terus, akhirnya kamu mencium bahwa ternyata dia nggak cuma mau beli. Gini. Iya. Gitu. Sama anjing kali. Itu Pak anjing. Ayo anjing kali Ki. Iya, itu Pak Ya itu salah. Gua salah terus deh. Terus kamu sadarnya kapan? Setelah berjalan 2 bulan. Setelah berjalan 2 bulan. Jadi waktu habis beli tuh dia udah lose kontak aja. Enggak, justru saya yang sebenarnya nggak balas dia awalnya. Oke. Karena ketika kayak dia nanya-nanya di luar beli mochi itu yang kayak, kamu kenal ini nggak sih? Saya langsung merasa kayaknya dia ada modus tertentu gitu. Oke. Masih inget nggak first date-nya kemana? Katanya nonton Karapan Sapi waktu itu. Saya cuma Lumpur semua. Saya cuma mengira. Siapa tahu emang sukanya art kesini. Iya. Ya tapi kan nggak mungkin juga pulang kencan badan coklat semua. Tar dulu. Akhirnya kamu menanggapi pertanyaan-pertanyaan dia yang di luar konteks jualan kamu. Pada awalnya itu saya lagi dekat sama laki-laki lain. Oke. Jadi saya nggak nanggepin. Tapi belum pacaran kan? Belum. Terus? Cuma saya hargai, saya lagi deketin sama orang. Nah, Tapi kenapa akhirnya memilih dia dibanding orang yang lagi dekat sama kamu? Karena ternyata yang lagi dekat sama saya itu overprotective. Oh, berprotek. Iya. Dia terakhir ngajakin kamu nonton Babu Gila kan? Aduh, serem banget sih, bro. Terus akhirnya dia mengutarakan niat awalnya Iya. deketin kamu tuh apa? Dia langsung bilang juga kayak, kamu are you available gitu. Oh, fair Di gitu DM? ya? Iya. Terus saya pura-pura bodoh ya, saya bilang kayak, maksudnya? Terus dia bilang, Kamu jawabnya it's complicated gitu ya? Status FB kali. Status FB kali itu. Terus? Aku pernah di DM cowok juga tahu kayak gitu. Apaan? Are you available? Aku bilang ganteng kan ya, kaya raya. Yes. Pas sudah turun aja jadi infal. Ya. ART. Sabar ya. Terus ya? Emang segitu jatah lu. ya terus habis itu pas ditanya are you available, saya bilang lagi Iya, sama 200.000 cowok sehari lain. Lagi sama cowok lain. Terus dia mundur. Terus dia kira saya bohong. Oh, Saya juga nggak ngerti kenapa dia pikir saya bohong. Dia pikir itu kakak saya. oke. Ya udah nggak make sense aja sih. Tapi ternyata intinya setelah overprotective, dia tapi masih posisinya deketin. Jadi ya udah saya jalanin sama dia. Oh, oke. Akhirnya kamu pacaran sama dia. Iya. 5 tahun. 5 tahun, tunangan 3 tahun. Tahun kedua saya tunangan, 2 tahun baru saya nikah. Oh. Sama, makanya sebenarnya tidak ada pertengkaran. Tiba-tiba aja seperti itu. Sangat Jangan-jangan ya nggak tahu ya. Ya nggak sih? Iya, Kayak takutnya gitu-gitu cowoknya kan. bosen, suaminya bosen. Kak, saya punya sebuah kecurigaan sih jujur. Ada apa? Dia tuh memang akhir-akhir ini tuh kayak suka Aneh gitu. main HP, senyum-senyum sendiri. Udah. Udah. Fix itu. Gua takut ada preskon berikutnya. Iya, takutnya ngaku-ngaku tuh. Iya. Terus telepon
suka kayak Nelfon diam-diam menjauh dulu gitu. Bilangnya mahasiswa gitu. Nah, ya ditelepon. Mau kuliah, bilangnya mau kuliah. Mau kuliah. Bilangnya mau Dan kuliah. yang paling parah, akhir-akhir ini tuh emang lebih intens lagi, dia pergi tuh malam-malam. Ngomongnya sih mau Bilangnya mau ke Palembang nggak? Ke Palembang? Bukan dong. Nggak, ambil bola. mau badminton, mau padel, pokoknya dia tuh kayaknya olahraga gitu. Sering keluar malam. Patut Di dicurigai luar tempat kebiasaan, di olahraga. luar kebiasaan itu. Kebiasaan sih sebenarnya, tapi lebih intens aja sih kayak. Lebih sering kadang-kadang ya. Yang paling mencurigakan itu berarti. Tiba-tiba dia olahraga yang lain gitu. Nggak ada. Ya, Sepak olahraga yang- takraw tiba-tiba gitu. Padel ini sih baru sih. Padel. Ada gini. Padel Jaidi, tahu gak lo? Oke, kayaknya kita harus dalami kasus ini. Berarti kalian harus temukan dulu suaminya dia. Iya benar. Tapi ini tolong lu bawa Iya. ke lain aja. Istirahat dulu aja karena masih shock kan. Iya, nanti kita Ada ngobrol rokas. lagi tentang. Sorry, macan tutul saya boleh bawa pulang? Oh iya boleh. boleh. Yang macan tutul boleh. Di antara kita bertiga, gue yang paling jauh. Paling jauh. Itu deket. Enggak, gue paling jauh sama keluarga gue. Lo deket kan? Siapa tahu telepon bukan dari keluarga lu. Paling jauh sama keluarga. Apa suruh ngambil sahur buka? Ini dari media nih Mas Reza katanya mau minta, aduh silau. Apa tuh? Keterangan Oh, dari kalian. Iya, silakan saya apa mau lagi minta- nih Mas? Masih belum Saya ingin puas tadi pertanyaan menindaklanjuti, dari press terima kasih. conference. Ya. Saya Mas. menindaklanjuti. Maaf. Kemarin kan saya dirawat kok nggak sepenuhnya di cover ya? Oh, bukan asuransi ya? Bukan asuransi. Bukan asuransi. Mas Reza, kemarin saya ngambil parfum Oud yang ini. Bukan orang CNF. Bukan orang CNF. Oh iya. Ini Mas saya udah Reza. pakai baju formal loh kesini. Iya, Mas Reza, maaf. Ya. Bisa lukis pasir gak? Dari Darko. Saya nggak kerja di showroom. Kenapa lagi Bang Wendy? Enggak. Saya cuma menyampaikan dari ini, dari keluarga mempelai pria, nanti pengennya masuknya. Bukan WO, bukan WO. Oh, Bukan WO. saya duduk lagi deh nih. Ya silakan. Ya, apa yang mau dikonfirmasi lagi Mas Reza soal Terkait dengan foto keterlibatan? yang Mas, tadi saya mau terima. ngambil Mercy putih. Pale. Itu pale, Bang. Pale mobil mewah nih. Saya petugasnya, Pak. Bajunya biru. Kan gitu. Gimana lanjutkah kita nih? Ya lanjut Mas Lanjut Reza. kan? Ini tadi terkait dengan foto-foto ini. Saya minta keterangan lebih jauh lagi dari Wen, tuh ada foto-foto lo di rumahnya Pak Junot. tuh. Kan lu emang disuruh komandan ngamanin itu, kan ada laporan dia di teror. Jangan malah foto-foto gitu loh, ngasih pemberitaan yang nggak bagus buat kantor. Nah, kita aja nggak tahu siapa yang moto ini. Ada oknum. Iya, Papa Roti. Pak Parasi. Berhenti main nih kali. Oh gitu. Jangan-jangan ada orang yang bertindak menjadi provokator dalam masalah ini. Jadi Iya ini. Tapi kayaknya sadar kamera itu waktu di foto. Enggak lah, orang cuma gini doang. Gua kalau. Pak Dika, kalau dari fotonya, kayaknya kita berdua dijambak deh. Kok gitu? Dijebak. Kok gitu? Lu apa lu yang mau dijambak? Gak dibenerin. Aku gak dibenerin. Aku ngebenerin sendiri. Ya gak bisa. Tapi hati-hati berurusan dengan Mas Reza. Mas Reza ini dikenal kritis meskipun dia adalah sebagai pembawa sebuah acara yang kan? Mas, berita-beritanya didominasi berita-berita politik. Beneran. Ayo Allah. Masa dibohongin nggak percaya? Gak. Ngapain? Halo? Ya. Maya pada ada yang kritis nih. Bukan. Kalimatnya. Oh, saya pikir. Bukan kondisinya kritis. Aneh nih orang ya, maaf ya Mas Reza. Saya suka Parno kalau kayak Maaf, gitu. minta maaf, jangan Maaf kayak ya, gitu. maaf. Jadi gimana nih? Ada yang bisa ngobatin spesialis top? Ya. Kenapa gue lu? Belakangan Anda sering muncul di Beranda-beranda orang ya. Iya, Ah, ada FPP orang. mulu Karena nih. kritikan-kritikan Anda. Mulutnya Ini tajam. termasuk gaya baru dalam membawakan sebuah berita, apalagi berita yang berkaitan dengan politik. Ya. Itu memang dikonsepin atau memang Anda awalnya memang sebagai pembawa acara resah juga setiap hari harus membawakan berita yang kurang lebih beritanya negatif. Maaf nih sebelumnya, Anda kan anchor ya?
Tapi kalimat-kalimat Anda membuat jadi semuanya jadi angker. Iya. Jadi menakutkan. Boleh ceritakan awal mula konsep itu muncul? Ya tentunya ini konsep yang pertama awalnya coba-coba ya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu kita sempurnakan, tapi kita tetap memaparkan fakta-fakta di sana. Tidak ada yang bukan fakta di situ. Kalau gayanya, delivery-nya memang berbeda, yaitu sebuah hal yang kita tawarkan dengan apa ya, dengan konsep yang lebih variatif. Kok ada suara sautan-sautan penonton? Iya. Emang ada penonton-penonton kayak Ada dong. Aduh, ya Rob, nonton berita ada begini-begini? Ada yang nobar. Double job live loh. streaming. Bukan mereka. Bukan mereka. Bukan mereka. Bukan mereka. Bukan mereka. Bukan mereka. Boleh sih, boleh sih. Makin banyak beban gue. Terus materinya gimana Mas Reza? Anda nulis sendiri atau ada tim yang membantu Anda dalam penyajian beritanya? Namanya juga televisi ya. Ini soal show. Oke. Berarti awalnya coba-coba. Tapi kok buat coba anak-anak? Terbalik. Anak coba. Buat anak coba. Makanya dia udah dewasa jadi boleh dicoba. Mas Reza bukan dari stand up comedian ininya, enggak. musiknya. Beneran. Beneran. Soalnya Ayu nyangkanya ini itu dia orang stand up. Gue bilang bukan deh kayak orang Jawa deh gitu. Bener juga. Nah, menurut Ayu stand up itu suku ya. Coba boleh nggak kita nonton secara langsung gaya Anda membawakan sebuah berita? Yang terakhir Anda bawakan aja. Di sini? Di sini? Iya. Oke, saya Nobar berdiri. nih kita. Iya, kita nobar ceritanya kita. Tahan dulu ya. Saya bikin mie rebus dulu. Biasanya saya mau nonton berita sambil makan. Lama. Kita nonton aja dari sini. Coba Mas Reza. Ya, langsung di sini aja ya. Ya, boleh. Koruptor, setiap hari terus bikin sulit. Serobot sana sini seperti iring-iringan mobil pejabat. Tapi pesan saya kepada para masyarakat, tetap percaya kebenaran itu ada. Yang penting tetap optimis. Oke. Itu aja pesan dari saya. Jadi di tengah penyajian berita ada sentilan-sentilan. Ada sentilan-sentilan sedikit. Tapi kan Anda di bawah institusi sebuah berita gitu, sebuah station gitu. Ya, di zaman digitalisasi ini kita tidak hanya soal mendelivery berita. Tapi bagaimana berita itu menjadi sebuah entertain agar itu membekas di hati rakyat. Di tengah kesibukan Anda juga sebagai anchor. Terus kerjaan Anda buat ngawal Pak Prabowo gimana? Bukan Mayor Teddy. Bukan Mayor Teddy ini. Bukan Mayor Teddy. Banyak mirip. Ya, mirip. Dengan tajamnya kritik-kritik Anda, apakah Anda pernah mendapatkan ancaman juga? Sejauh ini Misalkan memang anonimus gitu, rumah Anda dilemparin bangkai capung gitu. Ya contoh aja. Contoh gitu. Gak menakutkan sih. Ya, apa sih? Apa sih menakutkan? Atau paling nggak dibilang, udahlah bawain berita aja, nggak usah Ya. sok nyindir gitu. sejauh ini belum ada ya. Tapi akhir-akhir ini saya sering ada yang telepon anonimus ya. Nawarin kredit tapi. Oh, ya itu. Masa Anda nawarin diri Anda sendiri? Iya. Nggak ada. Kalau gua rasa sih karena ribut. Ya, atau dia Berantem. Dia nggak enak aja mau cerita sama kita. Iya kayak sih. Iya kayaknya. Tahu. Teman-teman, ini Juan. Juan. Hah? Juan. Bukan. Oh, Juan. Mbak, ini lakinya. Ya ini lakinya. Ini saya Kok lu bisa ketemu, lu lihat foto yang di pantry itu? Yang Sumpah demi Allah, gue ketemu di sini nih. Ya nggak usah dibahas. Kan kamu tugasnya dari ini. Oh iya. Iya. Ini saya teliti cari tahu ternyata ini harga sebotolnya 20.000. Cari tahu dia Iya. Mobilnya Orangnya mogok. saya nggak tahu. Mobil saya Oh bisa mogok. tinggal, iya istri kamu tuh. Saya tinggalin, soalnya saya bangunin gak bangun-bangun. Saya pergi cari bensin. Emang istri kamu sekebun? Susah bangun. Susah. Istri kamu pelor, nempel betelor. Yang gak bangun-bangun, jadi... udah saya pergi cari bensin. Masalahnya orang pikir dia kenapa-napa di dalam mobil. Iya mas, kan berobat kalau nggak bangun-bangun. Bukan. Bukan itu. Maksudnya dia tidurnya suka kebablasan pak. Nah itu bisa jadi kesehatannya juga terganggu. Pulang-pulang mobilnya udah pecah. Ada yang pecahin? Lucu banget tuh mobil. Iya tuh. Dan door. Terus ngapain Anda kalau cuma nyari bensin harus ninggalin surat? Ninggalin kamu sendiri terus ada gambar hati pakai retak. Saya nggak mau istri saya khawatir. Oh titipin mas rumah saya. Saya khawatir. Kalau ada masalah mendingan diselesain dulu. Iya. Daripada berantem. Masa dititip? Jangan.
Jangan pada sehujan sama Pak Denny. Pak Denny orang baik. Banyak orang pada nitipin ke dia jadi pakai nomornya. Kayak nitipin helm. Jadi cuman beli bensin doang. Beli bensin doang, balik-balik udah pecah itu kaca. Iya ada yang mecahin. Siapa? Ada warga yang menyangka istri Anda kenapa-napa. Oh. Iya. Ganti rugi? Kok ganti rugi? Dia niatnya baik. Nolongin kanan. Nolongin istrinya. Tapi kalian nggak berantem kan? Enggak. Meskipun lu sering diprank-prankin sama bini sendiri di rumah, lu nggak marah kan? Enggak, dikit lah, dikit. Ada marahnya pasti kan? Dikit. Cuman nggak sampai saya tinggalin di mobil juga, saya kan sayang istri. Oh, apa yang salah satu prank dia yang sempat bikin lu dek gitu kayak? Pelorotin celana. Di depan mertua lu? Enggak. Lo diperorotin celananya? Pelorotin sama dompetnya juga. Di mana? Di mana? Di rumah apa di mana? Di lampu merah. Lampu merah? Iya. Terus bel dawet bunyi dong kan? Gua tahu banget. Mas saya mau nanya nih. Udah kotor banget itu bukan makanan abangnya. Aduh. Oh saat itu kamu marah sama istri? Marah. Tapi tetap diupload juga. Tetap diupload, tapi kena violation jadi di take down lagi deh. Ya dia marah Pak, karena merosotin doang nggak dilanjutin. Ya harusnya kan dinaikin aja. Iya. Harusnya begini. Dia malu. Harusnya naikin lagi. Sebenarnya yang menginisiasi lu bikin konten-konten semacam itu tuh dari lu duluan atau dari If dulu? Sebenarnya dari aku duluan. Soalnya dia introvert. Oh dia tuh aslinya pendiam? Aku ekstrovert, dia aslinya pendiam. Jadi aku yang mulai konten, tiba-tiba berdua naik. Kok bisa mau? Dulu bisa meyakinkan dia? Aku paksa. Karena ada duitnya bilang begitu? Belum, dulu kan belum ada duitnya. Masya Allah. Dan lucunya Pak Wendy, jadi katanya si F itu diajarin semua hobi sama si Juan. Hobi Iya. apa, main apa aja? Apa aja? Padel, bulu tangkis, berenang, golep. Gak ada yang suka. Ini boleh di sini. Di situ. Itu. Tapi berawal dari cerita lu beli mochinya dia itu benar? Bener itu beneran. Oh, lu DM godain. DM. Terus dia kan nggak mau, dia ada cowok lagi deket sama cowok kan. Akhirnya yang penting kalau gua ketemu dulu, akhirnya gua tawarin kerjaan. Sebagai? Di kafe gua ada gambar di Bilang tembok. di kafe padahal aslinya. Aslinya ada beneran, cuman kerjaannya nggak diambil. Emang pengen ketemu dulu sebenarnya. Kirain awalnya di kafe ternyata tempat karaoke. Gitu. Itu mah. Iya. Gua perhatiin udah 2 kali curhat lu ya. Curhat. Gitu. Ya Mas Juan sekarang berarti baik-baik aja sama si istrinya ya? Ya. Kak Ifnya lagi di UKS, lagi Ya, soalnya istirahat. dia kan sempet shock karena sempet dikerumunin sama warga juga karena disangka kenapa-napa di dalam mobil. Enggak. If kesini nggak? If di UKS. Enggak ada. Tadi sih gue ajak jalan-jalan ke tempat souvenir buat ngobrol sama patung udah ada celananya. Ini juga aneh. Kalau itu belum ada soalnya. Gitu belum ada. Belum ada. Belum ada. Hati-hati Ibu jangan sampai istri terprosotin. Iya. Tadi di sini. Tadi kata orang depan front office. Ini lakinya udah ketemu. Ini lakinya? Iya, Boleh nih. Boleh. Main boleh-boleh aja. Enggak, dia memang pengen ada experience merorotin cacat. Jangan-jangan si If diculik. Sama alien merah. Alien merah lagi di bawah Pak Surya. Bapak kasih tangan kentang itu. Iya, bener. Ini di mana nih aku panik Dia nih. katanya keluar sih dari front office. Itu duduk. Udah berapa lama Mas jualan bensin? Udah 3 tahunan lah. Ngambilnya kan pasti di pom itu. Ngambilnya di pom mana? Pom yang di dekat sini. Soalnya kan kemarin setelah kisru-kisru itu apa emang semua oplosannya udah diberesin, udah ditarik dari peredaran atau Kita belum tahu kan itu. Benar. Yang penting mau isi bensin di sini aja di sebelah kanan nih. Nih, ada pom pimpah. Ya, pemimpah. Itu lebih bensin yang murni. Bareng nggak pakai duit gambreng, dapat mesin bensin. Dapat langsung itu. Iya. Tapi jangan ngisi di pom sini ya. Apa itu? Agak lengket soalnya. Apaan tuh? Pom ade. Pomade. Pomade. Bentar, ada tisu basah nggak? Gue kayak anak Vespa, tangan gue bau bensin. Oke Mas, kita Silakan ditanya dulu ya, Mas. Arbani ya namanya ya? Iya betul. Arbani. Ini pakai R depannya. Iya dong. PA. Kalau U jadi Urbani. Urbani. Iya. Kalau pakai Irbani. Iya benar, segampang itu kasroh doang sama Dumah ya.
Urbani, Kasro I Irbani. Lagi sibuk apa di bulan Ramadan? Mau promo film nanti. Film apa? Film apa? Pabrik Gula. Loh, sama kayak Eri. Sama yang Eri kata. Kenapa? Jangan-jangan dia bersekongkol. Iya, benar. Iya kan? Dia mau menipu kita. Ngakunya, wah ini ketipu padahal mereka berteman semuanya. Cek dulu filmnya kayak gimana, trailernya kayak gimana. Bener. Kamu di film itu pas keluar dari pintu kebuka kamu gitu kan? Enggak, kan saya bukan jadi hantunya. 4 kali nih salah nih. Kan saya bukan jadi hantunya. Bukan. Salah lagi. Kalau Erika kan jadi buruh. Kalau Arbani jadi apa? Sama, saya juga jadi buruh. Oh, buruh yang pas dari pabrik kameramen lari-lari. Tangkap dia. Nggak ada gitu, adegannya nggak ada. Nggak ada, bakar nggak ada. Sebelumnya kamu jadi Dilan kan? Iya, ini kan udah beda project. Beda film. Jangan gitulah. Beda project. Kan filmnya dia banyak. Filmnya dia banyak. Dilan dong. Ya nggak bisa gitu, Anda yang nggak bisa gitu. Anda membatasi karir orang namanya. Ini kalau udah bagus jadi Dilan. Iya udah. Udah enak-enak jadi Dilan malah jadi buruh. Tapi kan dia butuh tantangan baru. Iya, komandan aja. Sesuai panggilan aja. Komandan udah enak-enak jadi Jimin jadi komandan lagi. Ini kabar terbaru nih. Ya. Nah, aneh yang bikin jaket ini kan. Kayak kenal nih. Kayak kenal. Ini yang kemarin-kemari. Iya. Yang kemarin ini kan kayaknya baru kamu lamar di Jepang ya? Iya. Iya. Kenapa ngelamarnya di Jepang depan Yoshinoya Mampang nih? Banyak sini ada. Macet kalau depan Yoshinoya. Kalau nggak di parkiran Seirok. Iya, saya mau ya. Iya. Belum lama kemari. Iya, itu ada datang juga tadi. Masa sih? Aduh. Kenapa pilihnya ngelamar di Jepang? Apa memang dia nih pernah punya keturunan Jogja mungkin? Jepang kali. Kan di Jepang. Ya kan di Jepang ngelamarnya. Apa mungkin dia keturunan Jepang jadi ketemu orang tuanya? Oh, Sir. Ya. Lama-lama. Ya, ada alasan tersendiri nggak kenapa milih Jepang? Sebenarnya sih karena memang waktu itu lagi dapat liburan, lagi bisa libur. Kebetulan memang Jepang. Terus mikirnya tadi kayak mungkin momen yang tepat kali ya Jepang. Romantis juga kayaknya. Gimana proses ngelamarnya? Bawa CV apa gimana? Itu mah ngelamar kerja kali saya. Ya gimana kan gua nggak tahu. Iya, tapi kalau ngelamar pacar kita HRD, kita ngelamarnya pakai CV kali ya. Gimana prosesnya waktu itu? Di mana? Kita di pinggir danau gitu. Pinggir danau. Sunter. Di Jepang. Sunteru. Terus? Ya udah, kita di sana. Aku panggil fotografer dan videografer gitu. Ya udah, ala-alanya ya mau foto-foto aja. Baru abis itu ngasih ini. Baru ngasih cincin di situ. Untung nggak dibuang cincinnya. Iyalah. Waktu itu gue pernah dibuang soalnya. Yang datang tukang salon cincin. Gitu. Salah cincin tuh kata gue gitu. Makanya dibuang. Iya. Bakal menikah kan rencana tahun ini ya katanya? Insya Allah. Tahun ini? Mohon doanya insya Allah. Siapanya sudah sampai mana nih? Mau sampai Pancoran kali? Iya. Baru sampai Mampang. Lampu merah kena lampu merah. Agak lama sih. Agak lama Mampang. Istirahat. Iya. Banyakan. Sahur buka reguler semuanya aja. Satu di UGD tuh satu. Yang penting keluar aja gitu. Iya. Tahun ini rencananya. Insya Allah tahun. Bulan apa? Ada deh belum. Ada belum? Belum dirilis. Kalau bisa bulan baik. Iya benar, bulan baik. Bulan baik. Bulan baik tuh bulan apa aja? Ya, Bulan apapun, bulan apapun baik. Nih kayak misalnya nih, kita puasa di bulan? Bulan baik. Salah. Kita puasa di bulan? Ramadan. Salah. Kita puasa di bulan? Di bulan Ramadan. Salah. Bulan apa? Kita puasa di bulan? Salah. Kita puasa di bumi. Di bumi. Oh ya ampun. Kita puasa di bulan. Benar. Ada aja nih, kolak kita ngambang. Benar. Jadi seru. Es kelapa dibuka gini kelapa nih. Oke. Siap. Melihat laporan ini, kalian berempat. Berdua. Saya nanya, kalian berempat? Oh, enggak, kita berdua.
Hanya bener-bener. Kayaknya dia nggak bersalah deh. Masa sih Kita tunggu hasil labnya dulu. hasil lab lah kalau ternyata oplosan. Mukanya muka orang baik nih, nggak mungkin macam-macam. Gak bisa gitu komandan. Ya tapi dengan nama besarnya dia nggak mungkin sih dia mempertaruhkan namanya. Banyak orang yang mukanya baik namanya besar tetap melakukan pemalsuan. Hashtag! Komandan, ini hasil Gimana? labnya. Gimana hasilnya, Tai? Tadi kan Hestai. Panggilannya memang Hesti, jangan ditanya gini, Tai. Hestai. Andika. Andikai. Andra. Surai. Mantep banget. Kolekan Kinoy kebacok. Gimana hasil labnya? Ini hasil labnya, ini terbukti sih nggak ada oplosannya. Tuh kan saya bilang juga apa, saya Untuk nggak. sementara tidak terbukti sih. Cuma Berarti kita emang harus motornya si Deboreng masalah ngecek kayaknya. motornya. Laporan palsu ini kita Saya bilang panggilan. juga apa, nggak mungkin lah dia berbuat macam-macam. Ya udah berarti kita lepas dulu. Kita kembalikan, mohon maaf ini karena ada aduan makanya kita ambil tindakan. Apa-apa. Nanti kita telusuri lagi ke si yang mengaku korban apakah jangan-jangan memang Tapi kayaknya motornya. palsu deh. Gak ada cupangnya. Pulsa. Palsu. Palsu lu. Ya, mohon maaf itu di depan banyak wartawan memang kadang-kadang suka minta vox pop berita-berita. Itu wartawan kita. Di depan. Nggak pakai ini tadi turun dari mobil gue bilang biar nggak gitu. Oh berarti bener dong kejadiannya kalau misalnya uang yang dilaporin sama Opi Goldie itu ternyata uang palsu. Enak aja, Mbak sembarangan aja nuduh. Enggak kan kita mah lihatnya dari sisi bukti. Ya. Mbak, saya ini artis jadul. Dari dulu duit saya tuh banyak banget, Mbak. Ya tapi kan yang tadi beli kan yang Banyak tapi palsu. Buktinya mana? Kalau palsu mana? Bisa membuktikan situ? Coba Borong-borong dilihat, diraba. Maaf. Di Terawang. Maaf. Bukannya maksud hati mau misahin, tapi Mbak ini bisa mendekin celana nggak? Sembarangan. Asisten saya itu. Maaf. Ya kan asisten biasanya serba bisa wardrobe juga. Tapi dia memang serba bisa sih, Mas. Bisa. Dia bisa serba bisa kan? Kamu serba bisa kan? betul. Bisa apa aja kamu? Bisa jahit. Kalau Jahit bisa. nanti. Mbak bobok kamar bisa nggak? Saya mau Nggak bisa. ngegedein kamar. Nggak bisa. Mau kamar nggak bisa. Sembarangan. Mbak coba dong keluarin alat bekamnya baru katanya. Oke, ini kita coba telusuri dulu ya, Bu. Kita ini hanya menduga soalnya ada peredaran uang palsu. Ya udah pasti kali suruh beli emas yang paling Laporannya banyak biaya. Pak Opi itu kemarin dari sekian banyak pengunjung yang beli emas, yang beli pakai cash dalam jumlah besar itu cuma Iya lah, emang saya ngeliat sendiri juga banyak banget. Pokoknya nggak kebagian. Udah. Gimana? Men, ambil pacul. Kenapa? Kita dalemin dulu masalahnya. Kamu berdua nih temenin mbaknya bisa tunggu di luar sebentar ya. Lah kan Ada kita juga perosotan. pengen Kamu tunggu di luar ya, hati-hati. Mbak, ayo Mbak, bareng sama kita. Bawa nih rumput Fatimah rasanya enak. Udah sana itu semuanya cewek-cewek itu nyebelin banget. Ini mohon maaf kita menyita aja. waktunya. Kami Ya. tahu Anda sibuk, tapi memang belakangan ini banyak dugaan pemalsuan mulai dari uang, barang mewah, emas hingga dagu dan juga hidung. Tapi ya, Iya benar, banyak juga sih tapi emang. lihat-lihat ya. Iya. Jangan duduk sembarangan. Enggak. Emang saya ini siapa? Jadi Saya nggak kemarin itu suka gitu. Maksudnya gini, Bu. ini adalah uang yang dibawa ke kantor kami Sebagai barang bukti, Bu. milik toko. Ya. Ini kami sudah buktikan bahwa sejumlah uang di sini uang palsu. Ya. Karena pembuktiannya cukup mudah kalau misalnya nah kan kopiahnya jatuh. Tuh. Seperti Ini itu. kalau asli kan nggak mungkin jatuh. Palsu. Ya. Bukan. Tetap itu asli. Nggak bisa, Bu. Kita udah cek sampai ke Jawa Barat karena dilihat diraba di Kerawang kan waktu. Sampai ke Kerawang. Dia bermata sari? Iya, aku bermata hijau. Dia bermata sari. Anda bermata hijau. Iya. Mbak Saya Dia, bermata sentul. kenalin nggak? Nek, Iya. gimana Nek? Oji Saputra. Oji, Iya. kamu sekarang udah insaf. Iya dong, aku udah jadi intel. Kamu udah nggak dandan lagi, nggak dendong, Nek. Gak dendong. Semenjak dikejar sama Hansip. Mana ada hantu dikejar Hansip? Iya kan aku kan kelihatan sama Hansip. Iya aku suka banget ini. Ya ampun, bintang film lawas. Si Manis Jembatan Ancol. Aku nemu. Bukan, salah. Si Manis Jembatan Abrol. Ancol. Aku nungguin di jembatan hitam gak nongol. Tunggu ya. Emang gak nyambung? Gak nyambung. Tahu. Enggak, kamu
Timur ya? Oh sorry. Batan Hitam itu dekat Pasar Ciplak. Ya maaf. Ya jelas aja nggak nemu, jembatannya udah ambrol kok. Ya makanya. Tapi kan aku suka nonton kamu. Ini yang dituduh sama Ayu. Masa ya Mbak Dia yang bawa uang palsu? Iya, Ya kan masa nggak iya mungkin sih? ya. Tapi emasnya ada di mana sekarang Bu? Yang Ibu beli emasnya ada di mana? Ada di rumah dong. Ada di rumah. Iya. Berarti memang proses transaksi jual beli saja. Iya, betul. Tapi Mbak Dia itu memang udah mulai tertarik di dunia investasi udah lama. Soalnya kan bio Instagram sekarang bukan artis lagi tapi entrepreneur. 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 Sama bio aku juga beda. Apa? Ntar bener. Ntar bener. Ntar bener, ntar Sekarang enggak. belum. Ntar bener. Memulai usaha pertama kali apa? Mbak Dia? Apa ya? Usaha Kristal papan karambol? Ya, saya hanya menduga, ini buat data kami. Iya. Kayaknya aku tahu deh, cuks biliar. Blau, biasa ganti blau. Usaha pertamanya apa kalau boleh tahu? Untuk menangkis dugaan bahwa Anda ini memang Ya. menggunakan uang palsu. saya ini pengusaha. Ya, bergerak Usaha apa aja? dalam bidang apa? Usaha mencari hati, mencari hati kamu. Ditanya apa, jawabnya apa nih orangnya? Kuliner. Oke. Cerita terbang. Kan tinggal diedit. Catat aja, Iya, Bu. usaha apa aja. Saya selalu bareng sama suami. Beda suami yang mana? Emang ada berapa banyak? Bukannya baru anniversary yang ke 28? 28 tahun. Oh iya betul. Benar. 28 tahun. Oh itu cerita beneran? Iya, ini beneran. beneran, Bu, beneran. Kan ditanyanya beneran, Nek. Gimana sih, Nek? Udah terbang lagi ah. Turun. Ntar ya, ntar. Turun. Ya, ntar. Ya kan 28 tahun kan? Ya 28 tahun, alhamdulillah 28 tahun. Gimana roller coaster 28 tahun Mbak Dia? Gak ada roller coaster. Oh ya? Iya Smooth aja gitu. aja. Ya disemut-semutin. Ya, banyak pula tuh. Banyak pula tuh. Disemut-semutin Iya. benar, harus disemut-semutin. Jadi semut beneran Harus gitu. diusahakan smooth gitu ya? Iya dong, begitu. Anaknya juga udah kuliah di luar negeri men. Oh iya? Jadi gua rasa kayak uang palsu kayak nggak mungkin ya dia. Sekolah swasta. Bukan di luar negeri itu bukan di luar daripada negeri. Saya tersinggung ya. Masa nyekulen anak dibilang uang palsu? Enak aja, enggak lah itu uang hasil kerja keras, Oke. uang halal. Uang halal ya. Nggak ada korupsi, Oh, nggak ada ya, catat tidak ada korupsi, catat. Kuliahnya di mana Tidak ada kalau boleh tahu, nipu-nipu. di negara mana? Yang mana dulu? Yang pertama Yang pertama sekarang ngambil S2 di USC, UAC. University Oh. Southern of California. Oh, oke. Gua ngambil Southern of S2. California ya. Berarti California Selatan. dekat ayam goreng sama nasi ya. Iya benar. Itu beda. Fried chicken itu. Itu California fried chicken. Beda. Ini anak pertama tuh yang tinggi Ini banget itu kan? itu nomor 2. Oh itu nomor 2 justru. Itu yang kayak tiang listrik Nah, kan? tinggi Nah, banget. itu nomor 2. Tingginya berapa itu Mbak Dia? Hampir 2 meter kurang 2 senti. Tuh 198. 198. Iya, Beda 2 benar. senti sama saya ya. Jakunnya. Jakunnya dia beda 2 senti sama gua. Nih jakunnya nih. Itu beda Ini. tipis sama kamu. Iya benar. Tinggi banget. Itu dia kuliah di mana? Di Seattle. Seattle. Oh, di Amerika juga ya. Nanti kita coba cari tahu lagi beberapa nama lagi yang memang membeli emas saat itu tuh dengan uang cash. Iya. Cuman yang jumlah besar kan Mbak Dia. Betul. Ya, tapi saya beneran sungguh loh, itu uang asli. Saya kerja keras loh. Ini menjadi barang bukti kita Bu, kita simpen dulu. Kalau Saya bawa aja. Jangan, Ibu dapat 2 kali, Masnya dapat, duitnya dapat. Iya. Nggak bisa dong, Ini kan itu ini duit namanya. palsu. Untungnya 2 kali. Maaf ya, ntar kita tukar tahu bungsing aja ya, 12 Ya, ya. boleh. Men, ini kalau gua rasa sih gak mungkin tuduhan ini ke Mbak Dia deh. Maaf, Bapak siapa? Waduh ya, sorry. Aduh, saya ini sedih banget loh kayak begini Tapi tuduh-tuduh. Gue yakin dia Enggak. Kami bukan, tidak nggak mungkin. menuduh, kami hanya mencari tahu Ya, ya, berdasarkan Saya yang tuh malu loh laporan. di depan sana banyak banget wartawan. Muka saya mau ditaruh di mana? Masa dia Permatasari mau nipu sih? Masa iya nanti saya keluar kayak begini? Bu, maaf. Bu, jangan kayak begitu, Bu. Ibu ntar kalau zaman dulu ya serem. Iya, Bu. Kelambu maksudnya? Iya, ntar Ibu disangka perempuan bawa sial. Hah? Ya. Itu kan sial. Oh iya. Iya. Tapi Ozi kangen nggak acting sama
Jadi gimana nih nasib saya? Saya boleh pergi nggak? Bentar ya. Nasib saya gimana? Boleh, asal tunjukin kemampuan aktingnya Mbak Dia waktu menjadi si manis jembatan Ancol bersama Ozzy. Itu mah udah jadul banget. Ceritanya kita lagi nongkrong malam-malam terus kita yang kalian tuh ditakut-takutin. kayak, pengen ngusilin kita. Iya. gitu. Oke. Oji siap ya? Siap dong. Pakai lipstick dulu dong Oji. Alem nih. Oji kamu kembali. Saya, iya. Ini ceritanya kita tuh lagi nongkrong untuk merencanakan kejahatan. Oke. Kalian yang mencegah. Jadi Nanti kalau ada cewek lewat, kita langsung jambret aja bro. Lihat tuh Nek, ada 2 orang cowok ganteng yang kayaknya mereka lagi rebutan gue deh. Merencanakan sesuatu. Merencanakan sesuatu. Udah, kamu beraksi aja, Nek. Cering, 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 cering. tapi kayaknya udah malam deh. Cabut. Iya, yuk cabut yuk. Ah.